Mari kita mulai kajian kita. Sebelumnya jazakallahu khairan jasa kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk kami menyampaikan kajian tafsir surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa ila akhir ayat. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Yayasan Sahabat Al-Quran yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus kajian bulanan yang mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ustadzah, para hajah, ibu-ibu, saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita ingin menggapai cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadikan sebagai pintu agar kita menjadi hamba yang senantiasa istiqomah, yang selalu mendapatkan keberkahan, dikucurkan rahmat. Bahkan kita berharap agar kita mendapatkan husnul khatimah, dan semoga kita semua menjadi penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dan menikmati segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya kita, tapi keluarga kita, anak dan cucu kita, orang-orang yang kita cintai, semoga mereka pun masuk di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertemuan yang indah bukan hanya di dunia, tapi pertemuan yang indah adalah pertemuan ketika berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan, panutan, beliaulah guru kita, beliaulah yang telah mengajarkan makna dan hakikat kehidupan kepada kita. Beliaulah yang telah mencontohkan makna pengorbanan dan perjuangan kepada kita. Maka dengan segala yang kita dapatkan dari ajaran Rasulullah SAW, kita senantiasa mengucapkan sholawat serta salam serta beriktibar terhadap ajarannya, dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan kita dipertemukan dengan beliau di dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki pembahasan surat yang lain,
yaitu surat An-Nazi'at. Tapi seperti biasanya, kalau saya memberikan kajian tafsir, terutama antara surat ke surat, saya selalu membuat jembatan agar kita paham bahwa dari surat ini menuju surat ini ada benang merah yang menyambungkan, sehingga pemahaman kita menjadi utuh, pemahaman kita menjadi lebih luas. Karena ketika kita memahami surat dengan surat, dan kemudian seakan-akan surat ini pembahasannya sendiri, surat ini pembahasannya sendiri, maka kita tidak akan bisa memahami kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan susunannya yang begitu indah. Maka untuk sampai pada titik itu, para ulama membuat ilmu namanya al-munasabat bainal ayati was-suwar, yaitu ilmu yang menjelaskan korelasi antara satu surat dengan surat lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara awal surat dengan akhir surat, antara akhir surat dengan awal surat. Itu semua sudah ada ilmu yang dipaparkan oleh para ulama kita. Nah, pada kesempatan ini karena waktunya tidak panjang, maka kemudian saya hanya ingin menggambarkan sedikit saja hubungan antara An-Naba dengan An-Nazi'at, ya, hubungannya. Nanti setelah pembahasan tentang hubungan antara surat An-Naba dan An-Nazi'at itu selesai, baru kita membahas surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai ayat 5, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh pengurus dan panitia. Jadi surat An-Naba itu kan bicara tentang hari kiamat. Surat An-Nazi'at juga bicara tentang hari. Jadi dua-duanya berbicara tentang hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hari kiamat? Karena hari kiamat ini adalah sebuah momentum penting yang tidak boleh satu pun orang tidak mengetahuinya. Untuk apa manusia mengetahuinya dan wajib? Karena hari kiamat itu adalah hari balasan yang kita sebut dengan Yaumiddin, di mana setiap amalan kita di dunia ini akan diberikan oleh Allah balasan yang setimpal. Jadi kalau hari ini kita berkeringat, kita datang dari rumah ke sini berkeringat, kita tidak hafal berapa tetes keringat kita yang kita keluarkan untuk perjalanan ini. Tapi Allah menjadikan setiap keringat kita itu balasan yang setimpal, yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah keringat kita, tapi Allah mengetahuinya dan melipat gandakan. Nah, artinya bahwa dalam perjuangan kita ini tidak ada yang sia-sia. Nah, agar kita terus berlomba-lomba berbuat kebaikan, ditumpuk dengan kebaikan hingga menjadi gudang kebaikan, terus kemudian kita tumpuk lagi akhirnya menjadi lautan kebaikan, itu tujuannya adalah agar kita mempersiapkan semua kebaikan itu agar nanti di akhirat kita sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya karena rahmat Allah, disebabkan karena upaya yang kita lakukan. Karena sebenarnya masuk surga kita itu bukan karena amalan kita, karena amalan kita itu kalau ditumpuk dengan dosa kita, kadang-kadang dosa kita itu lebih besar daripada amalan kita. Tapi usaha kita, amalan kita yang mungkin dalam hal ini tidak bisa mengungguli daripada dosa kita yang begitu banyak, itu bisa mengundang datangnya rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang kemudian menjadikan keputusan Allah untuk memasukkan kita dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di dunia ini kita minim kebaikan, kita khawatir akhirat kita tidak akan selamat. Dan untuk menjadikan indikasi ketidakselamatan akhirat kita itu adalah pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa surat An-Naba bicara tentang hari kiamat, surat An-Nazi'at juga bicara tentang hari kiamat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang pertama antara surat An-Naba dengan surat An-Nazi'at.
Kalau suratul Naba itu berbicara tentang syahadah ala qudratillah, sebagai persaksian-persaksian atas kekuasaan Allah. Jadi kalau kalian tidak percaya di akhirat itu Allah yang atur, lihat dan saksikan bagaimana kekuasaan Allah di dunia ini. Dan kekuasaan Allah di akhirat pun lebih dahsyat daripada kekuasaan Allah di dunia. Makanya di dalam surat An-Naba itu ada ayat yang berkaitan dengan alam. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata sirajan wahaja wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi kalimat ja'ala, khalaqa, banaina itu menggambarkan kehebatan Allah. Jadi kalau Allah bisa yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita bisa tidur, Allah yang menjadikan kita punya kulit warna-warni, Allah yang telah mengajarkan kita begitu banyak bahasa. Semua kekuasaan Allah ini tampak di depan mata kita. Coba kalau kita lihat alam naj'alil arda mihada, kita diperlihatkan bagaimana bumi dinampakkan. Semakin banyak perjalanan kita dan traveling kita dari satu tempat ke tempat lain, semakin kekuasaan Allah begitu tampak di depan mata kita. Dan yang harus kita yakini, alam naj'al, kalimat naj'al bukankah kami yang telah menjadikan bumi itu terhampar untuk kalian. Selama kita melintasi bumi, itu adalah kekuasaan Allah, karena dialah yang menciptakan. Jadi hadhihi syahadah kullah, semua persaksian ini untuk menegaskan kepada kita Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itulah yang kemudian menjadikan Allah menguasai bukan hanya dunia, Allah menguasai yaumuddin, bahkan Allah menguasai yaumul akhirah. Kalau Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah menciptakan matahari? Hari ini ada yang nggak pernah melihat matahari? Kekuasaan Allah kita lihat setiap hari, bahkan kita menikmatinya, bahkan kadang-kadang tidak kepanasan gara-gara matahari. Tapi kadang-kadang kekuasaan Allah tidak meningkat dalam pikiran kita. Buktinya apa? Kadang-kadang kita suka maksiat, padahal kita di atas fasilitas Allah. Ini kedua. Ini kan HP. Kalau tidak ada kartunya, tidak ada wifi-nya, tidak ada jaringannya, tethering dan sebagainya, dia tidak berfungsi apa-apa. Artinya, ini dia bisa hidup karena apa? Karena ada frekuensi. Frekuensi itu adalah lapisan-lapisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang begitu kuat dan kokoh. Dan frekuensi itu Allah ciptakan sebagai bentuk dan wujud kekuasaan Allah yang sebenarnya kita tidak lihat tapi kita tahu ada. Dulu saya pernah ceramah di Pondok Raja, penjara Pondok Raja. Ada yang tahu ya penjara? Jadi ketika saya ceramah di sana selesai, saya lihat ada anak muda dua datang. Saya mikir kalau penjahat nggak ada tampangnya, kalau pencuri kelihatannya orang yang pintar. Akhirnya setelah selesai saya ceramah, saya didatangi dulu oleh mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji, nawarin saya bisnis tambang. Ustaz mau bisnis tambang? Nggak mau saya. Untungnya gede kosong, nggak mau saya. Karena bagi saya itu dunia antah berantah. Kalau disuruh ngajar siap saya, kalau disuruh ngurus tambang nggak siap saya. Akhirnya setelah selesai ngobrol, saya panggil dua orang itu. Dia mau balik ke blok D, kalau kan di pondok di penjara itu ada blok-blok. Satu blok itu ada isinya sekitar 200 orang. Jadi kalau ada 4 blok itu 800 orang. Jadi saya panggil anak muda itu, sini. Saya tanya, mohon maaf kalau saya nanya, kamu ini masuk ke sini ngapain? Saya bilang. Jadi kenapa kamu masuk ini?
Jadi dia cerita, saya itu Ustaz masuk di fakultas programmer dan fakultas teknologi itu di kampus-kampus terkenal, kampus UI, di kampus-kampus terkenal. Lalu apa? Sebenarnya saat saya mencuri, tapi menurut saya itu saya kan nggak mencuri secara langsung. Memang apa yang kamu curi? Saya hanya mencuri frekuensi, Bos. Jadi di atas sana itu ada frekuensi yang bisa menyimpan jutaan database. Akhirnya saya ambil kuota, saya jual. Kalau Telkomsel harganya 10.000, waktu itu saya jualnya 4.000. Orang-orang saya kasih harga murah. Telkomsel waktu itu nggak pernah sadar, mungkin bukan Telkomsel aja, banyak yang provider tuh nggak sadar bahwa frekuensinya itu sudah dicuri sama dia, dibagi-bagi, dijual dalam bentuk kuota. Kan kalau kita kan beli kuota kan 6 giga, 7 giga, itu wujudnya di mana tuh wujudnya kan? Kan wujudnya nggak ada, wujudnya ada di frekuensi. Dia bilang saya ambil, setelah itu saya jual murah. Kan niat saya membantu mahasiswa yang nggak punya kuota dan sebagainya. Suatu saat dicek itu frekuensinya ternyata ada yang hilang. Nah itu saya nyuri Pak Ustaz. Akhirnya saya masuk penjara. Bayangin kalau nyuri mangga kan kelihatan mangganya kan? Kalau nyuri kuota itu gimana caranya? Itu menggambarkan kepada kita bahwa frekuensi ini adalah fasilitas Allah di atas sana yang kita tidak tahu, itu kita anggap antah berantah. Ya, sekarang yang berusaha untuk menguasai itu tentunya kayak Elon Musk ya, dia punya Starlink. Kan dia kayak bikin kerajaan frekuensi sendiri di atas sana kan. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu rahimahullah, kekuasaan Allah itu dahsyat sekali, luas, dahsyat. Banyak yang kita nggak tahu. Kekuasaan Allah yang ada di dalam lautan, kekuasaan Allah yang ada di atas bumi, kekuasaan Allah yang ada di atas bumi, bahkan kekuasaan Allah yang ada di atas langit sana sampai planet-planet itu semua kan Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Allah semaha kuasa itu masa masih diragukan bisa menghidupkan kembali setelah kita meninggal dunia. Dan orang-orang kafir kan sampai sekarang mengatakan bagaimana mungkin kita akan dibangkitkan sedangkan tubuh kita, tulang-tulang kita sudah luluh lantah dan tidak tersisa. Makanya mereka punya keyakinan demikian, dia krematorium, meninggal dimasukin ke mesin, jadi debunya di bawah tengah lautan, dilempar itu Pak, biar Tuhan nuturin itu tubuhnya, katanya enggak dapat. Bagi Allah untuk membangkitkan manusia itu semudah Allah menciptakan Allah. Nah itu surat An-Naba menceritakan tentang keyakinan tadi, syahadat namanya. Yang kedua, surat An-Nazi'at, suratnya apa? Kan tadi surat An-Naba, surat Syahadat. Surat An-Naba itu bicara tentang hari kiamat dan Allah ingin menegaskan tentang kekuasaannya. Apa surat An-Nazi'at? Surat An-Nazi'at Allah ingin menjelaskan hari kiamat, tapi Allah bersumpah dengan prosesnya. Yang satu menampilkan kekuasaan Allah, yang satu Allah sumpah bahwa prosesnya Allah pastikan terjadi. Maka kalau kita lihat sumpah itu kan di dalam surat An-Nazi'at banyak ya, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashra, ya, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Itu kan semua sumpah. Jadi untuk menegasikan hari kiamat di dalam surat An-Naba Allah saksikan kekuasaannya, di surat An-Nazi'at Allah ingin sumpah dengan segala prosesnya. Itu yang kedua. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu untuk bersumpah? Ibu-ibu pernah tidak ketika ibu-ibu ngomong nggak dipercaya sama orang? Saya itu tadi malam pergi ke Surabaya, terus alhamdulillah subuh udah ikut kuliah subuh di Cibinong. Ada ibu-ibu yang kan malah percaya kan. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita lakukan dan benar, tentunya ibu pakai pesawat yang terakhir pergi ke Surabaya jam 8 naik
pesawat terakhir. Kemudian di sana pesawat pertama tentunya jam setengah 5, sampai sini jam setengah 6, terus langsung ikut pengajian jam 6 gitu kan. Kan kalau ibu cerita tadi malam saya ke Surabaya sebentar nemuin anak saya, ya, ternyata anak saya itu lagi kondisinya kurang enak badan. Jadi karena saya harus ikut pengajian yang jam 6, jangan jam 6 lah, yang YSQ lah ya, jam 9 gitu ya. Saya tadi malam dari Surabaya. Jam berapa di Surabaya? Malam saya jam 9, jam 10 saya lagi makan di depan Tunjungan ya. Terus jam 11 saya jalan sedikit ke Wonokromo. Terus habis itu jam 1 saya sebentar ke Sidoarjo. Nah, terus kok pagi ini udah sampai sini? Iya, itulah saya kan. Kita gitu kan. Wah, nggak percaya ibu-ibu contohnya gitu kan. Karena ibu-ibu merasa bahwa omongan ibu tidak percaya, maka kan dua hal yang ibu lakukan atau yang dia lakukan. Kita sumpah sebelum dia minta untuk membuktikan bahwa apa yang kita katakan betul, atau dia yang bilang kalau memang kamu percaya kamu sumpah kan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat launul qasam itu bismain. Sumpah itu kalau kita lihat ada dua jenis. Yang pertama adalah sumpah yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Saya bersumpah nanti sore saya akan datang. Itu namanya sumpah sebelum sesuatu itu terjadi. Yang kedua, sumpah sesuatu yang telah terjadi. Sumpah itu di masjid yang jamaahnya 500 orang itu saya masak sendirian tadi malam. Nah, gitu ya. Itu namanya sumpah untuk membuktikan bahwa kita itu. Jadi itu fungsi sumpah adalah untuk menegaskan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang hari kiamat, banyak hambanya yang nggak percaya. Ada nggak sekarang orang yang nggak percaya hari kiamat? Tetangganya ada nggak yang nggak percaya hari kiamat? Tetangga ibu maksudnya. Percaya semua ya, alhamdulillah. Ya kalau dia berbuat kemaksiatan kan seakan-akan dia nggak percaya. Ya, dia maksiat, dia ini, ya, dia kan seakan-akan tidak mempersiapkan hari kiamat. Kita mohon maaf yang sering ngaji aja masih takut mati. Kenapa? Jangan-jangan kita masih banyak dosa. Bukan jangan-jangan banyak. Iya, enggak maksudnya matinya enggak sekarang gitu ya, nanti gitu. Coba dia yang maksiat setiap hari, kayaknya santai aja gitu, enggak takut mati. Apa dia pikir setelah dia meninggal dunia dia sudah selesai? Kan enggak. Ya, saya tuh kadang-kadang yang paling kesel tuh mohon maaf ya, iklan rokok. Iklan rokok itu berusaha mencuci otak kita. Jadi contohnya dia hidup dalam, dianggap kalau orang Islam tuh sholat, ngaji, keluar dari kebiasaan, terus disobek itu batas, terus dia jalan ngajak orang gitu kan. Itu kan sebenarnya secara filosofisnya dia ingin mengajak orang untuk meninggalkan kejumudan hidup di dunia yang menurut mereka itu membosankan. Padahal belum tentu kita bosan. Ibu ngaji bosan nggak? Kan nggak bosan. Insya Allah ibu ya. Kan kita tidak bosan baca Quran, kita nggak bosan, kita sholat nggak bosan. Tapi menurut mereka itu sebuah kebosanan yang harus ditinggalkan. Jadi iklan-iklan begitu, ya. Go step ahead. Selangkah lebih maju. Itu kan, mohon maaf, itu kan motonya setan. Motonya setan itu selangkah lebih maju. Jadi, contohnya kita nih, azan subuh. Sebelum kita bangun subuh, dia udah ngencingin telinga kita. Dia kan selangkah lebih maju. Kan kita mau tidurnya nggak pakai doa ya. Bangunnya kenapa suka terlambat? Kan kita dikencingin telinga kita oleh jin atau setan. Kenapa dia lebih maju ketika azan malah ngencingin kita? Karena biar kita nggak bangun tadi. Jadi kita itu selalu ya kalah langkah dengan mereka. Nah, mereka ingin mengatakan ya bahwa kalian wahai anak muda selangkah harus lebih maju daripada orang-orang yang lain. Yang lain sholat, kalian nggak usah sholat.
Kan gitu. Itu persepsi yang dibangun. Ya, tapi itu cuma sekedar komentar iklan aja ya. Jadi bukan materi. Tapi intinya adalah bahwa orang-orang yang tidak mau menerima informasi tentang hari kiamat harus dikuatkan dan diyakinkan. Caranya dengan sumpah. Sumpah ini kan, Bu, mohon maaf ya, ini mungkin materinya sebenarnya materi ulumul Quran, tapi saya masukkan sedikit. Di dalam ulumul Quran itu, Bu, ada materi al-qasam. Al-qasam itu artinya apa, Bu? Qasam itu artinya sumpah. Jadi ada al-qasam lahu, ada al-qasam minhu, ada al-maksum fihi, dan sebagainya. Itu istilah-istilahnya, Bu. Tapi saya hanya ingin mengilustrasikannya begini saja. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, maka Allah disebut dengan Al-Qasim, yang bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan kekuasaannya. Kekuasaannya, Allah punya buah-buahan disebut wati wa zaitun. Allah punya waktu wasyamsu wadduha wal laili idza saja wasubhi, itu Allah punya waktu. Allah bersumpah dengan ciptaannya, tentunya wassamai, dan demi langit. Jadi kalau kita lihat Allah bersumpah dengan kekuasaannya, apa saja yang Allah ciptakan itu tanda kekuasaan Allah dan Allah bersumpah. Nah, yang Allah jadikan sumpah dalam surat An-Nazi'at itu adalah malaikat-malaikatnya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Itu malaikat-malaikat. Lalu untuk apa Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya? Untuk membuktikan bahwa hari kiamat itu pasti dan nyata. Kemudian yang keempat, apa alat Allah bersumpah? Di dalam surat ini Allah menggunakan huruf wawu sebagai adatul qasam. Huruf wawu ya, wan nazi'at, wadduha, wattini wazaitun, wal asri, itu semua itu yang pakai wawu itu qasam, itu sumpah Allah. Bayangkan Allah pencipta alam ini, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah bersumpah untuk meyakinkan kita. Dari 8 miliar manusia hari ini yang hidup, hanya sekitar 2 miliar yang beriman kepada Allah. Yang 6 miliar itu kalau tidak diajak untuk kembali ke jalan Allah, itu akan memenuhi api neraka di zaman ini. Artinya 6 miliar orang itu calon penghuni neraka. Ya, barangkali di antara 6 miliar itu ada tetangga kita, ada teman kita, ada saudara kita yang mungkin hari ini dia bukan sebagai seorang muslim, dia punya kesempatan besar untuk menjadi penghuni neraka Allah. Maka kita ini harus belajar dari bagaimana Allah dengan segala rasa cinta dan rahmatnya memberikan informasi tentang hari kiamat dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan untuk membuktikan keseriusan Allah, Allah bersumpah. Dan alat untuk Allah bersumpah dengan kekuasaannya. Sedangkan adat atau alat kalimatnya ada dengan wawu, ada dengan ba, ada dengan ta. Jadi kalau ibu mendengar dari wallahi, itu sumpah. Billahi, itu sumpah. Tallahi, itu sumpah. Dan yang Allah gunakan dalam adatul qasam saat ini adalah wawu, wal asri, wal nazi'ati, was sami'ati. Ya, ini menggambarkan kepada kita, Bu, bahwa Allah begitu serius untuk mengatakan kita tentang masalah akhirat nanti. Berarti sudah 2 poin, Bu, ya. Poin yang pertama, bahwa surat An-Naba bicara dengan syahadah, surat An-Nazi'at bicara dengan al-qasam. Surat An-Naba bicara tentang kekuasaan Allah,
surat An-Nazi'at bicara tentang proses untuk mengetahui akhirat nanti. Ya, itu aja sebagai mukadimah. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan ayat demi ayat. Wan-nazi'ati gharqa. Sudah ketemu, Bu? Mohon maaf saya tidak sempat buat ini. Habis selesai kuliah subuh tadi. Kemarin agak full ya, tidak sempat untuk duduk sebentar, tidak dari satu tempat ke tempat lain. Mari kita lihat artinya, Bu. Ibu pakai Quran terjemah atau pakai Quran utuh, mushaf yang tidak ada terjemah, atau pakai HP boleh, Bu, ya. Ini kita lihat terjemahnya dulu baru kita tafsirkan. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu, Bu, ya, yang Ibu temukan di dalam terjemahan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama tadi kalimatnya wan-nazi'at dengan wawu, artinya Allah bersumpah demi. An-nazi'at akar kalimatnya dari kalimat naza'a, yanzi'. Apa itu naza'a? Naza'a itu artinya mencopot. Nih, kalau ibu punya botol kecap, biasanya ada tutupnya. Nah, tutupnya ini tidak bisa kita buka begitu saja. Walaupun ada yang kita pakai gigi, Bu, ya, tapi giginya kuat. Biasanya ibu pasti taruh paku di pintu, ya, cetok gitu, ya. Itu namanya nazar. Membuka botol itu cetok, itu namanya nazar. Nah, yang jadi masalahnya di dalam ayat ini kan wan nazi'at itu bentuknya jamak. Berarti jamak itu lebih dari satu orang. Sehingga naza'a ini siapa pelakunya dan bagaimana prosesnya. Kita bicara pelakunya dulu. Wan nazi'at ini menggambarkan bahwa ada malaikat-malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Di malaikat itu selalu mencabut nyawa, sistemnya teamwork. Teamwork itu kalau kita sebut ada bagian advance, ada bagian eksekusi. Bagian advance itu yang datang sebelum kematian kita, yang kita kadang-kadang lihat kanan kiri itu ada orang mau meninggal, kanan kiri dilihat. Itu malaikatnya sudah ada di sekelilingnya. Nah, malaikat itu dia ada dua spesifikasi. Ada malaikatul rahmah, ada malaikatul adab. Malaikat rahmah itu malaikatnya bersih, putih, kemudian rapi, membawa hanut, dia membawa keranda, dan dia membawa kafan dari surga dengan minyak wangi. Yang kedua adalah malaikat azab, ya. Malaikat azab ini adalah malaikat yang datang dengan wajah yang mengerikan, kulitnya hitam, dan membawa cemeti serta membawa kecut. Cemeti itu kecut, ya, membawa cemeti dan membawa apa itu yang buat dipukul, ya cambuk, ya, cambuk. Artinya ada yang bawa cambuk dan ada yang bawa kayak model kentungan. Itu dua malaikat yang memiliki sisi berbeda, dan setiap malaikat itu tidak memiliki kesalahan dalam mendatangi. Nggak pernah salah alamat. Yang meninggal itu orang yang musuh khotimah, yang datang malaikat rahmah.
Yang meninggal itu su'ul khatimah, yang datang malaikat azab kan? Bukan berarti malaikat azab ini malaikat azab nanti, malaikat azab ketika proses kematian. Ini kan proses penjemputan roh. Ini timbul ya. Nanti setelah kemudian mereka datang, sudah siap, sudah ingin mencabut nyawa, dan mereka sudah melaksanakan tugas masing-masing, ya, maka apa yang terjadi? Datanglah malaikat eksekusi, disebut dengan malakal maut. Malakal maut itu malaikat apa, pencabut nyawa? Malaikat Israel. Malaikat Israel, dia akan berdiri di sebelah kanan dari tubuh orang itu. Jadi dia melihat begini, ayat itu. Maka saat itu malaikat Israel akan berkata, kalau orang itu adalah orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan dikelilingi dengan malaikat-malaikat rahmat, maka perkataannya, ya ayyatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila maghfiratillahi wa na'imihi. Wahai manusia yang berjiwa tenang, keluarlah engkau dari tubuh ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan kenikmatan atau rahmatihi, mendapatkan rahmat Allah. Orang ini, mayit ini, ketika mendengar panggilan dari malaikat, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari tubuh ini, maka dia dengan tenang mengikhlaskannya, sehingga menyemburuatlah di atas kepalanya sedikit dari rohnya, kemudian malaikat mencambuknya secara perlahan-lahan. Tapi katanya sakit, sakaratul maut, karena sudah lama di dalam tubuh kita, dia nempel terus dicambut, kayak kita kena duri, cabut. Tapi itu tidak akan menjadi sangat sakit ketika yuramak adahu minal jannah, ditampilkan sedikit sinopsis indahnya surga. Jadi ketika di tenggorokan itu roh kita ditampilkan indah sekali surga. Keindahan surga itu menghibur kita ketika kita merasa sakit. Jadi kalau bahasa kita nggak apa-apa sakit sakaratul maut, yang penting surga udah kelihatan depan mata, kan gitu rasanya. Nah itulah yang kemudian dilakukan oleh malaikat yang tadi membawa tandu, menyambutnya, dikafani, kemudian dibawa ke atas langit. Tubuhnya wangi semerbak, di atas, dibawa ke atas. Kemudian setiap malaikat sudah menang. Ya, beruntung kalian, ya ayuhan nafsut thayyibah, fulan binti fulana, fulan itu disebut sampai ke langit. Sampai di situ dulu. Itu kalau malaikat. Nah kalau malaikat azab, ini nanti nih an-nasihatnya. Malaikat azab itu, ketika malaikat itu datang dengan membawa cemeti, membawa apa namanya, palu gadam, model besar gitu. Orang itu sudah takut ya, sudah panik, matanya sudah jelalatan, sudah selimutan. Di saat itu dia sudah mulai mengangkat tubuh. Maka biasanya orang kalau kalau orang kafir itu kalau meninggal itu nah, sudah meninggal. Kenapa? Karena dia takut bahwa itu adalah hari kematian yang dia tidak pernah percaya bahwa itu ada. Mereka kan sampai saat ini menganggap the angels is beautiful. Ya. Kalau angel itu indah gitu. Kalau malaikat dia gambar itu mereka pakai sayap. Yang datang malaikat itu hitam, kalau membawa itu, dia takut. Dan saat mereka sudah siap, apa yang terjadi? Saat itu kemudian malaikat mau datang dan kemudian berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila adzabillahi wa ghadabihi. Wahai manusia yang berjiwa kotor, keluar engkau dari tubuh ini untuk mendapatkan murka dan adab dari Allah. Coba bayangkan ya, ketemu malaikat aja udah takut, apalagi dengar perkataannya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keluar untuk mendapatkan azab. Nggak mau keluar dia. Ruhnya nggak seikhlas orang iman tadi. Kalau orang iman kan dia ikhlas kemudian yang keluar. Dia tidak keluar, dia tetap. Jadi anggota tubuhnya ditekatkan sedemikian rupa biar kalau bahasa kita itu susah.
mohon maaf ya, kalau ibu disuntik gini nggak bisa. Kan kadang-kadang ada yang mau disuntik meningitis mau pergi umroh, ya bu, saya nggak usah pakai disuntik lagi kalau harus beginiin, nggak bisa kata-kata. Jadi otak itu, makanya jangan heran kalau melihat orang itu meninggal dunia keluar darah dari hidung, keluar darah dari telinga. Karena apa? Karena ototnya itu dibuat sedemikian kencangnya sampai pembuluh darahnya banyak yang pecah dan kemudian mengalir dari berbagai macam anggota tubuh. Kenapa dia melakukan? Dia berjuang. Kalau bahasa sederhananya, dia lagi narik-narikan antara malaikat dengan dia butuh bertahan, malaikat tetap berjuang. Nah, ketika malaikat mau mengambil kan susah nih, karena dia tendang, dia berusaha tidak ikhlas untuk dikeluarkan rohnya dari itu. Akhirnya modelnya dicongkel kayak tadi, wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras. Dari ibarat tadi ya, tutup-tutup. Jadi kalau begini, ditarik sampai selesai. Ditarik keras sekali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bukan nama malaikat, tapi pekerjaannya pencabut nyawa. Kan bukan bersumpah dengan malaikat mautnya, tapi bersumpah dengan pekerjaannya, yaitu mencabut nyawa. Tapi yang disebutkan menyambut nyawanya itu dengan keras, artinya sehebat apapun orang kafir sembunyi di bawah bunker setinggi apapun dan setebal apapun, kalau waktunya dia meninggal, datanglah petugas malaikat maut dan tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Ada kisah di mana orang itu bisa berantem sama malaikat gara-gara nyawa yang dicabut, kan nggak ada. Ini kan salah satu fakta bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, kematian itu pasti terjadi. Yang mencabut nyawanya juga malaikat yang Allah datangkan khusus. Maka dalam kondisi seperti ini, alasan apa lagi yang menjadikan kita tidak yakin bahwa hari kiamat itu ada dan pasti? Ada orang yang hebat di dunia ini, tinggi kuat, terus ketika meninggal dia bisa nangkis malaikat. Jangan colek saya. Enggak ada. Ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ini hanya pakai sumpah. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras. Orang kafir itu tafsirannya bu. Kalau bahasanya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Karena yang menjadi pertanyaan, siapa yang dicabut nyawa yang keras itu? Ya orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik. Intinya orang yang tidak siap mendatangi kematian dan dia harus didatangi dan harus terjadi. Maka malaikatnya harus kuat. Jadi di situ ada yang mencabut keluar dari tubuh ini. Keluar. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat, mohon maaf, orang kafir itu tingkat kebiruan wajahnya dan tubuhnya itu lebih cepat daripada orang mukmin. Orang mukmin baru meninggal, kadang-kadang ada 2 hari itu orang mukmin itu kayak orang tidur aja, 3 hari kayak masih orang tidur. Karena ketika ditarik rohnya dia ikhlas, jadi darah-darah dan pembuluhnya itu tidak pecah. Sehingga ketika dia meninggal dia kan hanya membeku, artinya darahnya membeku secara perlahan-lahan. Terus kemudian kalau udah sampai seminggu, 5 hari mungkin mulai membiru karena darahnya sudah mulai beku. Tapi ada orang kafir meninggal pagi, itu siang udah kayak lebam-lebam. Udah benjol-benjol sini. Karena saya pernah lihat bu. Jadi orang kafir itu tetangga saya. Saya nggak mau sebut agama, jadi saya sebut kafir, artinya dia tidak beriman kepada Allah. Jadi ketika dia meninggal dunia, saya mau datang pagi jam 9, jam 8, jam 9. Ternyata lagi misa, jadi saya nggak boleh masuk karena itu ritual. Nah, saya mau masuk kok lagi ritual. Dia itu pejabat di sebuah kementerian. Karena tetangga saya ada tadi. Terus saya sampaikan ke satpam, nanti kalau misalnya sudah selesai, tolong saya dikasih tahu. Saya mau
Kalau bahasa itu menghormati lah. Kalau sesama muslim kan kita sebut takziah ya. Kalau dia kan kita cuma sebagai bentuk penghormatan aja. Bisa ya. Itu kan dia pakai kelambu, jam tangannya yang mahal, pakai jas, dasinya mahal. Kalau melihat itu, wah mahal juga ya. Jadi mereka kalau meninggal dunia, sepatunya yang bagus gitu kan. Ini mau pergi kondangan atau mau apa ya itu? Bayar tidak meninggal gini kan. Jadi sudah pakai dasi lagi. Akhirnya kemudian saya ingin melihat wajahnya yang terakhir. Saya buka kelambunya. Kelihatannya ini agak hitam gitu. Pikiran saya mungkin karena kelambunya jadi gelap. Saya buka, ternyata memang wajahnya hitam. Terus kemudian saya lihat dari alisnya sampai ke pipinya itu kayak orang nyesel. Ibu pernah nggak lihat? Jadi suami ibu pengen sesuatu terus nggak dapat terus kayak nyesel. Dia lagi kayak nyeselnya. Nah, kan gitu ya. Atau ibu lah, kalau ibu lagi nyesel tuh ibu ngaca deh. Oh saya kalau menyesal gitu ya. Gitu ya. Jadi dia itu ketika meninggal dunia itu dia nyesel. Jadi kelihatan. Terima kasih sekali ya. Mungkin ketika dia ditarik tadi, dibentuk tadi, dia baru menyaksikan malaikat, dia tahu, baru menyadari bahwa hidup ini ada tugas-tugas yang akan memberikan kepada mereka itu kehidupan setelah kematian itu. Artinya baru sadar lah di saat sakaratul maut. Wajahnya itu kayak orang nyesel, jadi setengah bengkok gitu, lidahnya itu sekali. Sudah kasihan sekali. Ini gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang meninggal dengan cara nazi'at tadi, yang jadi pungkal tadi, itu adalah orang-orang yang mendapatkan ya, kunjungan malaikat azab di saat kematian. Dan Allah bersumpah itu pasti terjadi. Ya, nah ini adalah ayat yang pertama yang mengaitkan antara kaitan dengan hari akhir. Nah kemudian yang kedua, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini untuk siapa, Bu? Untuk orang mukmin. Ibu bisa mengilustrasikan Bu nasyitat itu apa, Bu? Nasyitat itu. Nasyitat itu kalau saya mengilustrasikan dua, ini ilustrasi, bukan maknanya tapi ilustrasi. Ibu pernah makan buah talas? Oh. Ibu pernah lihat daun talas? Daun talas ya. Pernah tidak daun talas itu ibu tiban air, kemudian dia jalannya seperti apa? Talas nih, ibu masukkan air, ngelinding dia. Itu namanya nasyitat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembutnya, seperti air yang jatuh dari nikmat, Bu, jadi orang mukmin. Awal menuju akhiratnya saja sudah dibuat begitu, walaupun sakaratul maut. Wa inna hala sakarat, kata Rasulullah, sakit memang ya, tapi sakaratul maut sakit. Ya. Rasanya belum ada yang cerita ya sama ibu ya, tetangga ibu yang meninggal gitu. Karena kematian itu sesuatu yang sudah misteri, artinya biar setiap orang itu penasaran. Walaupun ada 1-2 kali ya yang dalam bahasa kita dia meninggal terus hidup lagi, dia cerita, tapi sakaratul maut itu sakit sekali. Ya. Jadi Allah sudah menginformasikan kepada kita sebelum itu terjadi. Artinya sebelum kita mengalaminya, ayat ini kan sudah ada. Dan Allah sudah menginformasikan orang kafir itu kalau meninggal itu dibentuk, orang mukmin itu kalau meninggal itu ditarik dengan lembut. Mau membuktikannya? Ya nanti, jangan sekarang. Kenapa? Karena nanti sudah ada petugas dan malaikat itu, Bu, datang tepat waktu. Mau meninggal dengan baikpun, minum, kalau belum waktunya nggak jadi. Udah sakit bertahun-tahun, kalau memang belum waktunya, lagi sehat, bugar, ya, baru saja mandi, ya, di spa pulang, ya, belum buka sepatu meninggal ada.
Artinya itu semua muakkad, itu sudah ada dan pasti. Karena Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Surat An-Naba tuh ya menyampaikan bahwa pasti setiap orang itu terpisah dengan kehidupan. Dunia dengan akhirat, manusia roh dengan jasad itu pasti terpisah. Jadi Allah sedang menegaskan itu bahwa dalam proses keterpisahan itu orang yang beriman caranya begini, orang yang kafir caranya begini. Itu yang pertama Bu, ilustrasi tentang nasyitat, yaitu seperti daun talas Bu ya, yang terkena air dia. Karena apa Bu? Karena memang roh itu kan ujungnya di sini Bu. Awalnya. Jadi kalau disebut Bu hatta yugharbir, roh itu ketika ditarik sampai tenggorokan, itu ujung dari roh kita sudah sampai tenggorokan, maka itu tobat ditutup sudah. Kan roh ujungnya di sini, mulainya dari sini, ditariklah pelan-pelan tuh. Ketika roh itu ternyata sampai di sini, belum sampai tenggorokan, dia ngomong, tanah yang di belakang rumah saya wakafkan. Terus jalan, tetap meninggal di sini, itu masih diterima oleh Allah. Tapi kan orang tergantung ala hayatihi. Kalau dia suka jualan khamsarel. Tergantung kebiasaannya. Kalau suka nonton Korea, siapa dia? Sampai yang disebut-sebut. Jadi sesuatu yang biasa dilakukannya itulah yang kemudian biasanya datang. Kalau ibu-ibu suka baca Quran, suka zikir, itu yang tersebut. Jadi ketika roh itu sudah sampai di sini, maka ditutup semua pintu tobat. Udah sisanya tinggal sejengkalan, tinggal keluar. Maka sebagai bentuk informasi kita itu sudah ditutup pertaubatannya, Allah tampilkan namanya yuro maq'adahu dalam bahasa hadis, ditampilkan tempat berakhir kita nanti akan nongkrong di sini. Kalau kita termasuk orang yang husnul khatimah, ketika roh kita sudah sampai di sini, sedikit lagi keluar, tampakkan ada tempat yang indah. Memang susah diilustrasikan. Ya, itu dipakai itu kadang-kadang sama orang barat dalam film-filmnya. Dia ceritanya mau meninggal, dia lihat ada perkebunan gandum, dia lari-lari, terus dia ketemu dengan istrinya yang udah meninggal lama, terus dia ketemu gitu. Itu dia menghayal, nggak mungkin itu terjadi. Yang itu mungkin terjadi bagi orang-orang mukmin, tapi mungkin lebih indah dari itu. Tapi mereka mencuri informasi bahwa nanti kalau mereka meninggal itu mereka bahagia. Itu kan seakan-akan mengutamakan fakta. Ya, paling yang dilihat jerami busuk apa dan sebagainya. Ya karena kita nggak tahu Bu, karena kalau dia kan yuro maq'adahu minan nar, orang-orang kafir itu akan ditampakkan tempat persinggahnya di api neraka. Maka mungkin yang dilihat itu api yang menyala-nyala, yang begitu rupa. Wallahu a'lam, karena itu memang tidak pernah dibahasakan. Bahwa para ulama mengatakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Orang kan menyeramkan macam-macam. Ada yang melihat sungai terus kemudian terlalu jauh, terus kemudian isinya binatang-binatang, itu menyeramkan. Ada yang melihat padang ilalang yang terbakar terus hitam legam, menyeramkan. Jadi menyeramkan itu macam-macam. Tapi itu untuk ilustrasi neraka sudah tahu bahwa itulah tempat akhir. Yura maq'adahu minan nar. Ditampilkanlah ya di dalam api. Ya, kita berharap husnul khatimah ya, kalau kita meninggal dunia kita dalam kondisi husnul. Jadi kalau ibu-ibu nanti melihat kita sakit bangun kok bukan lagi keluarga tapi nih orang nggak dikenal, bersih, senyum-senyum aja Bu, biar apa, itu sebagai bukti itu adalah husnul khatimah. Karena mohon maaf Bu, ada orang yang ketika meninggal dunia itu kan senyum. Saya bapak saya, ibu saya, itu saya lihat senyum. Jadi kita senyum aja gitu. Kenapa? Karena ketika yuro maq'adahu ditampilkan keindahan itu ada yang sempat menyunggingkan senyum sampai langgeng. Jadi sampai dia mau mencemburukan dia senyum aja. Ada yang ada lama. Ada juga yang tadi yang tampaknya
Kenapa? Karena mungkin dalam hitungan per detik itu ketika dia lihat tinta, rohnya itu masih ada sedikit. Dia senyum dalam benak dia, terima kasih ya Allah, hadza ma wa'adana. Ini yang kau janjikan kepada kami. Dia senyum, itu senyumnya itu indah sekali. Kayak orang tidur kita buka, tidak kelihatan meninggal. Itu husnul khatimahan. Itu namanya nasyitah. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Yang pertama seperti ilustrasi air di atas daun. Yang kedua, saya sebenarnya nggak bisa mengilustrasikan, tapi mungkin ibu yang bisa mengilustrasikan. Ibu contohnya habis mandi keramas, bersih sekali rambutnya. Kemudian ibu letakkan sisir di antara rambut ibu. Kemudian dia jatuh, seret, gitu. Itu namanya nasyitah. Ya kan ada mustun itu artinya sisir ya. Mustun itu untuk merapikan sisir. Jadi ada orang yang ketika rohnya ditarik itu seperti sisir yang dilewati ke dalam rambut yang lembut. Jadi dia tidak ada apa kalau mau dibilang hentakan, dia hanya seperti itu. Warna syitati nasyitah. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah. Ditarik perlahan-lahan, kemudian diletakkan di atas tandu, dikafani oleh malaikat, dibawalah ke dalam ke atas. Kemudian ayyatibah ayyatuhatibah fulana binti fulana. Oh, ada orang wangi banget namanya fulana binti fulana. Itu disebut, nama ibu itu disebut oleh malaikat sepanjang perjalanan sampai ya ujung langit, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat itu, letakkan kitabnya di atas tempat yang tinggi. Innal abrara lafi illiyin, apa? Lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah diangkat, disambut oleh malaikat sampai di atas, Allah katakan simpan amal-amal, kitab amalnya itu di Lauhul Mahfuz atau di sebuah tempat yang sangat tinggi. Orangnya kembalikan lagi ke dalam alam barzakh. Ruhnya kembalikan ke alam. Makanya kalau kita lihat orang-orang mukmin itu kadang-kadang ketika ditanduk, ayo cepetan kuburin saya, karena dia sudah merasakan bahwa hidupnya sebentar lagi akan mengalami yang namanya nikmatul kubur. Walaupun ada proses fitnatul kubur atau su'al kubur, jadi tanya dulu oleh malaikat mandrom buka dan sebagainya. Jika dia sudah selamat menjawab, maka dia dikasih kesempatan tidur karena min arish, seperti tidurnya malam pengantin. Ibu masih ingat malam pengantin itu? Lupa ya, gara-gara pengantin repot gitu ya. Jadi digambarkan ranjangnya itu dibawakan dari surga dan dia tidur dengan tenangnya. Itu naumul arish namanya. Dalam bahasa riwayatnya naumul arish, tidur tenang. Atau ibu liqa'u zumala'is shalihin, ketemu orang-orang saleh yang bagian dari keluarga ibu atau orang yang di dalam alam barzakh. Ya, kalau ibu yang di dunia ini suka gaul sering silaturahim, kayaknya walaupun ranjang pengantin itu nikmat, tapi tetap jalan-jalan. Masya Allah, apalagi dia ditemani dengan amal solehnya. Amal soleh itu sosok orang yang datang sangat bersih, sangat baik, kemudian menemani dia. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya nggak pernah lihat kamu di dunia. Anak soleh. Saya amal soleh di dunia. Aku hadir di sini untuk menemanimu selama kau di sini. Jadi di dalam alam barzakh itu dia berbincang-bincang nostalgia. Kamu ingat nggak waktu itu kamu datang ke YSQ, kamu baca Al-Quran, gitu kan? Itu diingatkan oleh amal soleh kita. Jadi kalau kita nostalgia tentang sesuatu yang indah itu tidak membosankan sampai hari kiamat nanti. Ya, ibu nih kalau ketemu teman lama, ya, suami dilupakan, anak dilupakan gitu. Itu di dunia gitu kan gitu. Apalagi dulu tentang penderitaan gitu. Dulu pernah tentunya kuliah, ngekos bareng,
hidup bersama-sama terus sekarang sudah sukses gitu kan. Kan ceritanya macam-macam. Ya, berseri-seri itu cerita ya, tentang kos-kosannya dulu, tentang yang ngumpetin sendal saya dulu siapa gitu kan. Itu semua disebutin sedemikian. Itu nostalgia namanya. Nah, nanti orang itu akan bernostalgia dengan amal soleh. Nah, kemudian kalau dia mau jalan, ya berarti dia ketemukan orang-orang soleh yang ada yang telah meninggal dulu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu akhirnya mereka hidup. Ya, jadi mereka bisa ketemu. Ya, makanya Yahya Sinwar sudah ketemu dengan temannya ya, Ismail Haniyeh ya. Sudah ketemu, udah ngobrol sekarang di sana. Jadi kalau orang-orang soleh demikian posisi. Nah kalau orang-orang kafir kan tadi wa'inal fujar, tapi sijin. Jadi ketika dia keluar dari tubuh itu sudah keluar dari tubuh, dia pecet-pecet dia keluar juga, keluar dari tubuh. Dia tidak diberikan seperti tadi fasilitas. Dia mau diangkat tidak diizinkan oleh malaikat. Akhirnya kemudian apa? Diperintahkan untuk ditanam di perut bumi. Jadi artinya orang itu bawa ke dalam perut bumi yang paling dalam, yang paling kotor, yang paling sempit. Itu ruhnya disimpan di situ. Kitabnya di mana? Lapis jin, di sebuah tempat yang sangat bau dan sangat jorok. Dimasukkan di situ. Kitab amalannya. Nah amalannya nggak ada yang baik, ya disimpan di situ. Jadi orang-orang mulia lafi aldiyin, orang-orang yang tidak mulia fi sijin. Itu kalau kita lihat proses dari sejak dicabut nyawanya itu sudah berbeda. Perlakuan dalam prosesnya juga berbeda. Diangkat yang satu diletakkan di bawah itu berbeda. Diletakkan kitabnya juga berbeda. Nah, ini informasi yang Allah sampaikan seperti ini. Masih saja ada orang yang tidak percaya kepada Allah akhirat, maka semua ini akan menjadi pengalaman pahit dan menyesatkan. Kenapa? Karena sudah dikasih informasi dari surat ini. Kemudian yang selanjutnya ini 10:30 ya selesai. Pas rapat lagi, nggak ada tanya jawab. Ada tanya jawab sekarang. Oh ya, berarti satu ayat lagi aja ya. Mohon maaf panitia, mintanya 5 ayat lalu 3 ayat. Wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat. Jadi Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dengan sangat cepat. Ini maksudnya apa Ibu? Maksudnya biar kita itu tidak berpikir capek amat ya jadi malaikat mau. Detik ini nyambut di sini, detik depan nyambut di Las Vegas. Udah gitu pas lagi tsunami yang meninggal jadi 2000 orang, kok capek banget jadi malaikat. Jadi jangan berpikir itu, karena Allah sudah mengatakan demi malaikat ya, yang turun dari langit dengan sangat cepat. Jadi kecepatannya itu di luar dari jangkauan kemampuan kita, karena dia punya sepersekian detik. Contohnya Bu, Ibu pernah nggak melihat ada pesawat yang tabrakan, orangnya itu pas sampai bawah meninggal semua? Bro, gitu kan? Meninggal semua. Apakah mereka yang meninggal dalam kondisi seperti itu tidak merasakan kematian setiap mereka melewati proses yang tadi? Namanya kullu nafsin dha'iqatul. Setiap orang yang meninggal pasti merasakan proses kematian. Setiap jiwa pasti akan melewati proses kematian. Cuma waktunya dalam dimensi yang berbeda. Karena dalam hitungan kita orang ini akan meninggal 2-3 detik kemudian. Pas tabrakan, kemudian api menyambar, kemudian tubuhnya terbakar, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Itu dalam proses jatuh dari atas pesawat sampai ke bawah, kan masih ada beberapa detik itu. Itu masih jadi proses kematian yang setiap orang pasti merasakannya. Dan kita jangan membayangkan, waduh, kayak mengutin beras jatuh di lantai. Lagi jalan gitu ya, pas lagi beras jatuh gitu kan, pungutin satu-satu gitu kan.
Kayak malaikat ngambil orang kan satu-satu karena membayangkan, karena punya kecepatan yang sangat tinggi, melebihi daripada kita. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran kan ya, alfu sanatin, alfu khamsin sanah, 50.000 tahun kecepatannya. Jadi kecepatan orang jalan 50.000 tahun itu dia hanya dalam hitungan detik. Coba salah satu yang bisa kita ambil ilustrasi sederhana, kisah Isra-nya Nabi. Isra Mi'rajnya Nabi itu kan menggunakan buruk. Buruk yang digunakan Nabi itu salah satu jaraknya itu pakai jarak pandangan mata. Jadi kalau ibu pernah naik Monas, Monas itu yang di lantai atas, kan ibu lihat Jakarta semua. Itu ke bawah itu udah ada lautan. Di belakang dari lautan itu nanti ada pulau dan mungkin apa ya, dari Singapura atau apa gitu yang ibu lihat. Sepanjang ibu memandang di ujung dari pandangan itu langkah kedua dari buruk yang dinaikin Nabi. Jadi kalau Nabi melihat di antara ratusan bintang, ada bintang yang paling jauh, yang paling kecil, Nabi lihat itu langkah kedua sudah sampai situ. Itu kecepatan buruk. Ini malaikat-malaikat punya kecepatan seperti itu. Jadi jangan kita bayangkan seperti tadi. Ya, jadi logika kita itu tidak bisa menyerupai daripada kondisi yang lain. Jadi wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan sangat. Artinya mohon maaf, kalau Allah punya tentara-tentara dalam bentuk malaikat yang kecepatannya sangat tinggi, banyak di antara urusan kita pun yang diselamatkan oleh Allah. Ibu lagi nyebrang, mau ditabrak motor, tiba-tiba menjatuhin, set motor dalam hitungan detik, kan malaikat yang dorong. Malaikatnya lagi di atas, set, sering kan kita lihat kan ada artinya orang itu terselamatkan dalam detik-detik terakhir. Ya, ada anak kecil main di pinggir kereta api. Ketika kereta itu hampir saja menghantamnya, tiba-tiba ada angin menggoyahkan anak itu sehingga dia jatuh. Itu angin itu bisa saja ada dorongan malaikat yang menjadikan dia jatuh. Jadi termasuk rezeki kita. Ini apel. Ini dari mana coba? Ada yang tahu kebunnya di mana nih? Kita nggak bisa deteksi. Jangan-jangan ini sudah pindah-pindah dari satu negara ke negara lain kalah kita. Mungkin baru dari Bogor ke Jakarta, ini jangan-jangan dari. Artinya apa itu berarti? Rezeki yang Allah berikan itu kecepatannya itu secepat itu. Kenapa Allah mengatakan? Artinya kalau Allah di dunia punya malaikat-malaikat yang punya kecepatan yang sangat tinggi sehingga manusia terpenuhi seluruh kebutuhannya, masa masih meragukan Allah bisa menghisap kita di akhirat? Di dunia saja Allah sudah tampilkan kekuasaannya. Makanya malaikat ini dijadikan sumpah demi malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat. Inilah beberapa sumpah-sumpah Allah untuk membuktikan hari kiamat itu ada, jadi nyata, dan kita diingatkan oleh Allah dalam proses-proses malaikat yang bertugas, yang bukan membantu Allah ya, artinya melaksanakan perintah Allah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kalau Allah ingin memberikan keselamatan kepada kita, bagi Allah mudah, hanya dengan kun fayakun selesai saja. Nah, kalau kita sudah seperti itu, artinya apa Bu? Dunia ini kita serahkan kepada Allah. Kita ikhtiar serahkan ke Allah. Ya, apa artinya kita punya banyak uang, tapi ternyata kita tidak bisa menikmati. Ya, dan kejadian jadi mertua saya dapat uang. Waktu itu karena tanah saya, pesantren yang saya bangun itu kena sutet. Karena sakit stroke, maka kantornya datang ke rumah. Tanda tangan itu 520 juta. Kata bapak saya, sudah saya wakafkan semua.
Jadi ini tanda saya tanda tangan saya sudah berkata. Ya, malamnya meninggal dunia. Kan tidak lihat uangnya. Kita juga belum cairin, kita belum bikin macam-macam, belum lihat uang. Tapi artinya bahwa ada orang yang di hadapannya ada rezeki yang begitu banyak, dia tidak bisa menikmatinya. Maka dalam hidup kita ini ada aturan Allah yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa ingat bagaimana kematian itu akan datang dan kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita seakan-akan sekarang investasi akhirat keringat kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, akhirat ya Allah, saya simpan di akhirat. Kalau simpan di rumah ketahuan juga. Kemarin ada yang nyimpan 51 kilogram emas itu saya sering ketemu juga karena saya sering khutbah di situ. Tapi saya nggak tahu dia punya emas sebanyak itu gitu kan. Karena kan saya sering khutbah di Mahkamah Agung. Ya, jadi saya nggak tahu bahwa orang itu punya emas 51 kilogram. Jadi saya bayangin, saya biasanya mainnya gram gitu bukan emas. Jadi nggak pernah bayangin 51 kilogram gitu gimana. Tapi emas itu batangan. Kalau duit kecil bu cuma 1 triliun. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus mempersiapkan diri kita, punya sedikit rezeki akhirat, punya sedikit tenaga akhirat, punya sedikit waktu akhirat, biar tabungan kita di akhirat itu utuh. Nanti kita nikmati. Kalau kita punya sedikit, ya beli tas Hermes yang cuma 68 juta gitu kan, itu juga tas kalau sudah ini nggak ada artinya kalau di orang yang meninggalkan gitu. Jadi pakailah untuk hal-hal yang bermanfaat. Barangkali itu Ibu rahimahullah, saya kembalikan kepada pembicara. Jazakallahu khairan katsiran pada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya.